Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi lookup pada kesempatan kali ini. Karena kemarin sudah banyak kita bahas ya, dari mulai Disney Cell, ya, kemudian ada fungsi minimum, maksimum, sum average, kemudian juga kita mencari ya, memindahkan fungsi minimum, maksimum, average ya. Kita mencari jumlah data menggunakan count di sini ya, dan juga kita juga sudah belajar tentang mid, left, right ya. Kemudian ada fungsi tunggal, fungsi ganda, if kombinasi, or, dan menggunakan and gitu ya. Sudah banyak sekali materi yang kita bahas sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi lookup, teman-teman semua. Baik teman-teman, fungsi lookup namanya juga mencari gitu ya. Artinya kita ingin mencari satu data yang diwakili oleh kode ya, kode atau angka atau number dan hal-hal lainnya yang ada dalam satu sel yang akan kita cari untuk mendeskripsikan daripada isi atau informasi yang ingin kita cari. Nah, penggunaan fungsi lookup ini kita tentu akan berdekatan dengan penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, dalam kesempatan kali ini, teman-teman bisa lihat di slide ini, VLOOKUP itu singkatan dari vertical lookup gitu ya. VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data yang bentuknya vertikal, teman-teman. Vertikal apa? Artinya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, ini dibaca berdasarkan kolom. Ini kolom A, ini kolom B. Itu ya. Jika kita ingin membaca kode yang ingin kita cari di sel yang kita tentukan, misalnya kode ADEL, dan kita ingin deskripsikannya atau membacanya, yaitu ada AD mewakili advance, IL mewakili elementary, dan PI mewakili pre-intermediate, artinya ada di kolom kedua. Nah, kolom kedua ini akan menjadi letak kolom yang akan kita baca dengan menggunakan formula VLOOKUP tadi gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu berdasarkan kolom kita membacanya vertikal gitu ya, dari kiri ke kanan. Jadi teman-teman memiliki kebebasan lah untuk memahami dengan narasi teman-teman masing-masing agar paham dan mudah mengerti ya. Tapi yang jelas vertikal itu dari kiri ke kanan dan datanya itu ada di setiap kolom. Nah, kalau HLOOKUP ada juga horizontal lookup namanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kita lihat cek di sini ya. Nah, di tabel B ini contohnya, ini dibaca dari barisnya teman-teman ya, dari baris. Baris di sel E19 dan E20, kita lihat kode. Membacanya apa? Dari baris teman-teman. Ada baris satu dan baris kedua. Artinya, dari kode ADEL ini, dia ingin mencari tabel biayanya. AD ini mendapatkan biaya 500.000 gitu ya. EL mendapatkan biaya 250.000. Dikenakan biaya gitu ya. Nah, artinya apa? Yang ingin kita baca ada di baris kedua teman-teman. Ya, bacanya gitu ya. Dari tadi kiri kanan ini atas ke bawah membacanya ya. Tapi bukan berarti vertikal memang dari atas ke bawah ya. Artinya apa? Setiap nilai yang kita peroleh informasinya itu ada di baris keduanya yang mewakili daripada setiap sel di atasnya gitu ya. AD ini kan mewakili 500.000. Tapi data yang kita lihat itu ada di barisnya. Kalau vertikal tadi kita memperhatikan kolom, kalau horizontal kita melihat daripada barisnya. Ini baris kedua yang akan kita baca artinya ada di baris kedua gitu ya. Nah, itu teman-teman perbedaan vertikal lookup dan horizontal lookup atau VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya. Mari kita langsung ke prakteknya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di sini ada laporan bulanan Nabawi Academy gitu ya. Ada 10 orang, ada Joko, Maya, Prabu, Susila, Habib, hingga Yusuf gitu ya. Dan di sini ada kode mereka, ada LIN, kode kelas mereka gitu ya. Nah, ada kode invoice mereka. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi kelasnya menggunakan fungsi lookup dan HLOOKUP. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa cek untuk membuat pada formulasi kelas ini untuk lookup-nya, teman-teman bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena kode kelas ini ada di sini, tabel kelas ini ya. Yang ini teman-teman ya. Nah, ini tabel kelas di sini ya. Nah, kita ingin kelasnya ada di mana? Nah, ini di sini ada kode di sini teman-teman. Nah, di tabel kelas ada diwakili dengan kode A, D, E, L, I, N, P, E, P, I gitu ya. Artinya apa? Ini kita ingin menerjemahkannya ke deskripsi kelasnya apa gitu ya. Nah, karena ini kelasnya itu ada di kolom gitu ya, yang ingin kita baca per kolom gitu ya, kita menggunakan fungsi VLOOK vertikal teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berarti kita gunakan langsung sama dengan V VLOOKUP gitu ya, teman-teman bisa klik langsung. Nah, kemudian apa? Kita cek mana yang ingin kita terjemahkan, sel mana yang ingin kita baca teman-teman. Kita ingin baca kode ini kan teman-teman, EL gitu ya. Kita klik EL-nya, oke ya, udah diklik EL-nya, kita tulis titik koma teman-teman. Oke, titik koma. Ya ada yang koma semua ya, tergantung visi teman-teman ya.
nanti ada baca nih, teman-teman bisa lihat nih. Kalau saya ini di table value titik koma ada titik dua gitu ya, disesuaikan. Setelah itu, apa yang kita lakukan teman-teman? Baru kita memblok data mana yang ingin kita baca gitu teman-teman. Karena kita ingin membaca data kode ini ya. Ini kan dibagi kode nih teman-teman di sini ya. Dibagikan kode kan di sini teman-teman. Nah, kita ingin baca kode ini, artinya kita blok kode hingga ke data yang ingin kita terjemahkan gitu ya. Ini kan ini ADL maupun advance, kita ingin menerjemahkan kode ini menjadi kode kelas gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kode ini sudah kita blok teman-teman ya. Sudah kita blok. Teman-teman, kita harus mengabsolutkannya agar dia tidak bergerak ke bawah atau ke samping gitu ya. Karena kita kita nanti mau kita apa mau kita sort langsung ya, biar otomatis gitu ya. Artinya harus kita blok. Ya, saya ulangi, saya hapus dulu. Ingat sudah C5 tadi kita blok kelasnya gitu ya. Ulangi, saya ulang lagi. Kita klik kode kelasnya, kemudian kita titik koma ya, kita blok kode yang kita baca, kita blok dan kita absolutkan menggunakan Fn dan F4 gitu ya. Oke. Sudah kita blok teman-teman, sudah terkunci ya. Sudah terkunci, nanti kita tinggal sort semua. Apa yang kita lakukan? Lihat di sini ada cool index number-nya. Yang mana yang mau kita baca, teman-teman? Kita kan kode AD. Yang mau kita baca ada di kolom kedua ini, teman-teman. Artinya titik 2, titik koma, sorry, tulis angka 2. Kenapa angka 2? Karena ada di kolom kedua, teman-teman. Ini kan kolom pertama, kodenya, ya. Which is yang ini, teman-teman, ya. Nah, yang kita baca, kita terjemahkan di kode kedua, kolom kedua ini, ya. Oke, di kolom vertikal VLOOKUP-nya yang kita baca kolom kedua. Kalau teman-teman ingin baca kolom ketiga berarti di sini, misalnya ada data gitu ya. Atau keempat di sini, kolom keempat. Karena ingin membaca kolom kedua pada kesempatan ini ya, soal ini, silakan tulis dua teman-teman. Baru ditutup. Oke, lalu enter. Elementary. Nah, lalu kita tinggal sort teman-teman. Kita sort ke bawah. Oke, boom, otomatis gitu ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi value up dasar, teman-teman. Ya. Nah, kenapa tidak bergeser? Karena tentu sudah kita blok, lihat nih. Ya kan kita dolarkan semua. Jadi dia ketika saya blok ini, nah ya, ini kan merah-merah ini dia tetap mengunci di sini. Kalau tidak kita absolutkan, kita Fn dan F plus F4 gitu ya, atau bisa manual tambah dolar di depan boleh juga, tapi kan lama gitu teman-teman ya. Itu akan bergeser teman-teman, nanti akan rusak gitu ya. Contoh nih, misalnya saya tidak mendolarkan ini ya, ini kita tidak kita absolutkan fungsinya gitu ya. Oke, saya enter. Tetap benar yang di pertama, untuk yang pertama saja ya. Tapi ketika saya sort ke bawah, nah, dia akan berubah. Kita coba cek ini. Nah, tabelnya bergeser ke bawah, teman-teman. Ya kan? Ini kita cek bawah. Kita double check, sorry. Ini kita cek misalnya ini ya. Nah, dia ada di bawah ini. Makanya bergeser. Makanya perlu kita kunci. Gitu ya, teman-teman ya. Fungsi kita mengunci itu. Dan sudah disampaikan mungkin di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Oke, boleh manual nih. Kita tambah ke dolar gitu ya. Kita tambahkan dolar. Tadi bisa teman-teman ulangin saja gitu ya. Sampai tambahkan dolar. Saya enter. Kemudian saya sort. Gitu ya. Biar tidak berubah. Oke, otomatis teman-teman ya. Oke, selanjutnya biaya. Biaya kita lihat teman-teman, biaya ada di tabel ini. Nah, tabel biaya ini ya. Diwakili dengan kode ADEL ya, biayanya ada 500.000, 250 ya. Nah, ini karena ada di baris ya, kodenya ada di baris E19 dan biayanya ada di kode E20. Karena kita membacanya baris, data yang kita terjemahkan di baris kedua, ini kita menggunakan formulasi HLOOKUP atau horizontal lookup itu ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, perbedaan lookup dan VLOOKUP, teman-teman bisa playback lagi ya ke timing sebelumnya. Tinggal teman-teman tuliskan sama dengan, kita buat HLOOKUP teman-teman ya. Kita klik HLOOKUP di sini. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik sel mana yang kita terjemahkan. Karena di sini ada kode ya, artinya kita klik kode di sini teman-teman. Oke. Nah, kemudian sudah kita klik kode, baru kita titik koma. Oke ya. Kita blok sel yang ingin teman-teman terjemahkan gitu ya. Ini ya. Oke. Sudah diblok, jangan lupa lihat selnya sudah siap, ini ready. Kita Fn, F4. Sudah berubah dolar semua teman-teman ya. Kemudian titik koma kembali. Sel mana yang ingin kita baca? Sel kedua. Ini kita blok. Ini sel pertama. Ya, karena HLOOKUP berdasarkan baris. Ingat, saya ulangi terus gitu ya. Dan ini kita baris kedua. Yang ingin kita baca di baris kedua ini. Kemudian kita tulis 2, baru tutup kurung. Lalu enter. Oke. 250.000 ya. Kita sort ke bawah. Oke, udah selesai. Nah, ini juga bisa teman-teman jika udah di basic awal pengenalan Excel gitu ya, teman-teman bisa blok, teman-teman bisa ubah ke rupiah juga bisa biar lebih cantik gitu ya. Oke, ini ya. Nah, itu tadi fungsi basic HLOOKUP dan VLOOKUP teman-teman, cara membacanya gitu ya.
Nah, kemudian ada jenis pembayaran teman-teman. Nah, di jenis pembayaran ini ada cash gitu ya. Nah, eh ada mana jenis pembayaran? Sorry. Oh ini nih. Sorry. Oh di bawah ini ya. Oh ini. Jenis pembayaran ada di bawah sini teman-teman ya. Ada tabel cara pembayaran. Nomor invoice P1 itu mewakili cash, P2 itu mewakili kredit teman-teman. Nah, artinya apa? Kita ingin membaca kode P1 dan P2. Di nomor invoice teman-teman. Fokusnya di nomor invoice. Ada di sini nomor invoice. Nah, teman-teman bisa perhatikan kode P1 dan P2 itu ada di ujung kanan gitu ya. Nah, teman-teman bisa review video sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai fungsi left, mid, and right gitu ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi right. Kenapa teman-teman? Karena dia ada di paling pojok kanan. Kalau dia di depan dan tidak terputus gitu ya saat 1987, kita menggunakan fungsi left. Tapi jika kode yang dibaca ELIN ini teman-teman ya, kita menggunakan fungsi mid gitu ya. Sudah dibahas di video sebelumnya, silakan teman-teman cek ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan menggunakan kombinasi jenis fungsi lookup atau VLOOKUP dan menggunakan fungsi right, left, and mid. Nah, pada kesempatan ini kita cek nih teman-teman. Jenis pembayaran ini kita cek di kodenya, di tabelnya gitu ya. Nah, ternyata jenis tabel pembayaran ini ada di jenis lookup teman-teman. Betul ya? Kenapa? Karena kita memiliki data secara baris. Baris satu dan baris kedua. Artinya apa? Kita ingin menerjemahkan P1 dan P2 ini melalui kode cash atau kredit ya, menggunakan kode P1 dan P2. Artinya apa? Kita ingin menerjemahkan baris satu ini terhadap informasi yang ada di baris kedua. Kita menggunakan fungsi lookup. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masukkan di sini jenis pembayarannya gitu ya. Jenis pembayarannya kita sama dengan ya, kemudian lookup itu ya lookup. Nah teman-teman bisa blok di sini ada lookup gitu ya. Lookupnya, sorry, di mana data yang ingin dibaca di nomor invoice ya, yang ingin kita terjemahkan ada di nomor invoice ini. Ya di nomor invoice, tapi karena apa? Karena kita ingin menerjemahkan P1-nya ya, kita tidak bisa langsung klik teman-teman, karena kita ingin membaca P1, kecuali nomor invoice ini teman-teman full ditulis di kode P atas ini ya, nih full nomor invoice itu tidak berbeda di sini ya, boleh kita langsung klik dan kita langsung menggunakan fungsi basic tadi menggunakan lookup. Tapi karena kita ingin membacanya yang di P1, kita tidak bisa langsung ya, kita menggunakan fungsi langsung tambahan teman. Sudah lookup kita gunakan fungsi write langsung. Teman-teman klik write di sini ya. Oke. Kemudian baru teman-teman klik kode nomor invoice-nya. Nah, yang ini dibaca apa? Write ya, 2 sebelah kanan. Kemudian titik koma 2. Karena kan ingin baca 2 kode ini teman-teman. Oke. Kemudian tutup teman-teman. Baru titik koma kembali, baru kita menggunakan basic formula tadi, kita baru blok ininya. Ya. Jangan lupa di absolutkan teman-teman ya. FN absolutkan. Oke, sudah berubah absolut teman-teman ya. Kemudian titik koma karena datanya akan kita baca ada di data kedua. Kemudian kita tuliskan 2 di sini ya. 2 baru tutup kurung lalu di enter. Cash gitu ya. Baru kita drag. Oke. Oke teman-teman, get kredit, P2 kredit ya. Ini ada cash karena P1, ini ada kredit lagi karena P2. Karena membaca yang ini. Itu teman-teman ya. Itu ada fungsi kombinasi antara lookup dan write gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cek juga di sini teman-teman, ada potongan teman-teman. Ya, ada potongan. Kita cek kembali. Potongan ini menggunakan lookup atau VLOOKUP. Kita lihat. Potongan ada di ada di sini. Ini saya buat lebih simpel. Ini tabel potongan. Ya, tabel potongan ada di sebelah sini. Kira-kira kalau ini kita menggunakan ini aja nih. Kita menggunakan berdasarkan nomor invoice ya. Oke, nomor invoice P1 dan P2 yang kita gunakan di awal. P1 dan P2 ini teman-teman ya. Ini menggunakan lookup atau VLOOKUP. Betul ya? Ini menggunakan VLOOKUP. Karena apa? Karena data yang kita baca berdasarkan kolom. Ya. Nah, kita ingin baca di kolom kedua, yang ini nih. Ya. Kolom pertama kodenya, kolom kedua baru data yang kita baca, gitu ya. Nah, ini kita blok nanti. Oke. Kita langsung saja teman-teman, kita klik di sini potongannya. Sama dengan kita menggunakan fungsi VLOOKUP teman-teman ya. VLOOKUP. Kita klik. Oke. Karena apa ini kodenya P1 teman-teman? Ya. Kalau P1 kita tetap menggunakan write sama ya sebelumnya dengan formula sebelumnya kita gunakan fungsi write ya. Kita kita klik mana data yang dibaca berdasarkan nomor invoice tadi ya. Kita klik ini ya. Kita kembalikan karena berdasarkan nomor invoice ini ya. Kita titik koma tulis angka 2 karena 2 sebelah kanan ya. Kembali saya ulangi 2 sebelah kanan ini ya. Makanya kita harus 2. Kalau 4 artinya kalau 5 artinya dari EL/P1. Kalau karena 2 saja ya. Berdasarkan permintaan data kita klik 2, kita tutup kurung, baru titik koma kembali dan kita blok mana data yang ingin kita baca. Ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kita absolutkan FN F4.
gitu ya. Sudah ya. Baru kita titik koma kembali. Kolom mana yang ingin dibaca? Karena ini VLOOKUP. Kolom kedua ya. Ini kolom kedua. Ingin menjelaskan daripada kolom pertama P1 ya sebagai nomor invoice-nya dan kita menggunakan VLOOKUP right gitu ya. Baru kita teman-teman tuliskan angka 2 karena kita ingin baca kolom kedua di L ini ya. Baru kita tutup. Kita enter 1000 ya. Langsung kita sort. Oke, mengingatkan kembali bahwasanya eh, kita mengunci, mengabsolutkan, kita dollar-dollarin agar ini tidak bergeser. Tuh, tetap di sini ya, tetap di merah ini. Data yang ingin kita baca, tetap di merah. Kalau tidak kita kunci, yang dolar-dolar ini, dia akan bergeser ke bawah, teman-teman. Yang akan membuatkan datanya error, seperti itu, teman-teman ya. Oke, gitu. Nah, kalau jumlah bayar, teman-teman, ini gampang sekali ya. Jumlah bayar otomatis, teman-teman bisa langsung saja di sini ya, nama jumlah bayar ya, sama dengan sorry, saya zoom ya, biar teman-teman bisa. Sama dengan langsung biaya saja dikurang dengan potongan. Ya. Nah, sudah jelas ya, bayar 20 dapat potongan, tinggal teman-teman sort. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya, fungsi daripada HelloWorld dan VLOOKUP ini. Ini ya fungsinya. Oke, sudah sangat jelas dan nampak sekali ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa untuk mempraktekkannya di rumah masing-masing ya. Silakan dicek untuk penggunaan fungsi HelloWorld dan fungsi VLOOKUP. Ini ya teman-teman ya. Oke, ya. Sudah kita gunakan fungsi VLOOKUP. Lihat di sini rumusnya ada sudah terinput semua di sini ya. Teman-teman bisa praktekkan. Nah, sekedar tambahan, ini kan tadi kita menggunakan fungsi untuk write semua. Nah, teman-teman sudah mempelajari di Meet kemarin ya, yang agak tricky sedikit, nggak banyak, tricky sedikit. Coba kita perhatikan Meet ya. Contohnya ini, yang potongan ya, saya buat 2 di sini, ada kolom selanjutnya, ada potongan 2 di sini ya. Nah, ini kita tetap menggunakan VLOOKUP gitu ya, VLOOKUP sorry, karena data yang ingin kita baca di kolom kedua. Nah, kita cek di sini. Ini formula yang awal. Nah, kalau kita ingin menggunakan Meet teman-teman, artinya apa? Kita kan ingin membaca nomor invoice. Ini berdasarkan nomor invoice. Kalau berdasarkan kode tetap langsung saja otomatis ya. Karena kita ingin membaca nomor invoice dan dia ada ADEL, kita ingin membacakan berdasarkan kode ADEL. Artinya kita menggunakan fungsi Meet teman-teman. Ya, ini teman-teman ya. Nah, oke, sebelumnya saya rubah. Oke, saya ulanginya di sini ya. Ada di 100 ya. Sorry. Nah, di sini ada 100 teman-teman, fokus ya. Coba lihat ya di sini. Oke. Nah, saya saya bisa zoom in sedikit ya. Oke. Nah, di 100 ini teman-teman, bisa saya ulangi ya sama dengan sama dengan ya. Kita ulangi kembali, kita karena datanya VLOOKUP, kita klik VLOOKUP gini ya. Oke. Nah, karena kita ingin berdasarkan nomor infus kode AD ini kan di tengah nih, ADNL ini kan. Kita menggunakan fungsi MIT teman-teman. MIT ya. Baru kita sort mana data yang kita baca. Ini kan datanya yang ini. Nah, titik koma kembali. Ingat cara membaca MIT di pertemuan sebelumnya, di Zoom sebelumnya, bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. E-nya dari 6 gitu ya. Berarti 6. Titik koma lagi. Ada berapa huruf yang ingin kita baca? 2 ya. E dan L. Berarti sudah 6. Ada 2 huruf. E dan L berarti kita tulis 2 di sini. Itu kan cara membaca data MIT. Oke. Baru kita tutup kurung. Gitu ya. Baru kita tuliskan titik 2 kembali teman-teman di sini. Nah, baru teman-teman blok. Mana ada yang ingin baca? Ini ya. Oke. Tidak lupa teman-teman absolutkan. Jangan lupa. Baru titik 2 titik koma lagi. Dan tulis angka 2. Karena kolom kedua yang kita baca. Baru kita tutup kurung. Kita enter. 40.000 ya. EL. Baru kita sort ke bawah teman-teman. Oke, sama ya teman-teman ya. Kita bisa membaca datanya. Ini L40 gitu ya. 20.000 gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya basic awalnya sudah paham tentang VLOOKUP, HLOOKUP, fungsi mid, left, right untuk menggunakan fungsi lookup ini, dan fungsi if ya sebelumnya sudah kita mempelajari juga fungsi if dan if tunggal, if kombinasi, teman-teman insya Allah walaupun soalnya akan dirubah-rubah akan sangat paham dan teman-teman bisa mengulangi materi ini dan praktekkan di rumah. Oke, begitu saja teman-teman untuk materi lookup pada kesempatan kali ini. Silakan dipelajari dan dipraktekkan. Karena kalau teman-teman hanya menonton video tanpa mempraktekkan, itu akan hanya menjadi omong kosong teman-teman. Dan teman-teman akan gelabakan nanti kalau ada ujian atau ingin mempraktekkan pada pekerjaan nyata, nanti teman-teman ketika turun di dunia kerja ya. Begitu teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.